i'lam annal babal a'zam alladhi minhu madkhalu iblis 'alan nas huwal jahlu. Masya Allah, ini Pak, pintu besar sebagai tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan. Bodoh itu pintu paling besar, gerbang masuknya iblis. Lihat apa? Bodoh. Apalagi bodohnya ngeyel, yang disebut oleh para ulama bodoh kuadrat, jahlun murakkab. Nah itu nggak ngerti ngeyel, nggak bisa jawab. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Dan bahayanya orang bodoh itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Itu Pak bahayanya. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah? Karena nggak tahu itu sunnah. Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Taunya ahli sunnah kan 5. 1 ngerokok, nah itu ahli sunnah. Makanya tanda-tandanya ahli sunnah: 1 ngerokok, 2 tidak melarang tradisi selamatan, 3 ziarah wali songo, 4 sholawatan, 5 apa? 5 apa? Ziarah wali songo. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Ini ajaran aswaja. Aswaja itu asli wejangan Jawa. Tapi jangan dipotong ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu yang dikenal orang. Makanya bodoh ini penyakit yang menjadikan umat para nabi menentang nabi. Lihat umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Cek aja ayat-ayat tentang perlakuan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Fahuwa yadkhul minhu 'alal juhal bi aman. Dengan demikian iblis masuk ke orang-orang bodoh untuk menyesatkan dengan aman, lancar jaya. Iya. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa? Akhwafu ma akhafu 'alaikum minal 'abidil jahil wal 'alimil fajir. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah ahli ibadah yang bodoh, alim yang jahat, fajir. Wa amal alim fala yadkhul alaihi la musaraqatan. Adapun orang yang alim, tidaklah iblis itu bisa masuk kecuali curi-curi kesempatan. Nggak bisa lempeng lancar jaya gitu. Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Nggak digoda aja udah sesat. Ngapain iblis? Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Nggak usah susah-susah goda. Kata iblis, nggak gue godain aja udah sesat mas. Ngapain gue susah? Makanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gitu itu. Makanya orang ahli ibadah 1000 itu lebih ringan buat setan ketimbang alim 1. Karena itu. Oke, lanjut. Ana bacakan teksnya kitab ya. Waqad labbasa ala kathirin minal muta'abbidina likillati ilmihim. Banyak ahli ibadah yang kena talbis iblis karena lemahnya ilmu, karena sedikitnya ilmu. Makanya Pak, ketika iblis menggoda Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan menampakkan satu mendung di suasana terik matahari, tiba-tiba ada mendung, tiba-tiba adem,
Terus keluar suara, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Oh, sejak sekarang yang haram-haram untuk orang awam, khusus untuk kamu adalah halal. Kamu sudah sampai pada tingkatan tertentu. Apa katanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhsa ya aduallah, minggat wahai musuh Allah. Kamu bukan Tuhan tapi iblis la'natullahi alaih. Langsung hilang mendungnya, terang lagi, pergi sambil meninggalkan suara, wahai Abdul Qadir Jailani, aku telah sanggup menyesatkan orang macam seperti kamu 70 lebih, dan aku gagal menyesatkan kamu karena berkat ilmumu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Makanya tokoh sufi mengatakan, Al-Junaid, ilmu saya ini dibatasi dengan Alkitab wa Sunnah. Itu. Lianna jumhurahum mustaghilun bitta'abbud, karena kebanyakan mereka hanya sibuk dengan ibadah. Walam yuhkim al-ilma, dia tidak mengakurasikan seluruh praktek ibadah itu dengan ilmu. Cocok enggak, sesuai enggak, khalli wali, enggak diurus, yang penting ibadah. Makanya qala Rabi' ibn Khusaim, tafaqqaha thumma i'tazal, di antara mereka belajar kemudian i'tazal. Fa'awwalu talbisihi alaihim, talbis iblis pertama kali kepada ahli ibadah, isaruhum ta'abbud 'alal ilmi, mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Sibuk iktikaf, diajak belajar susah. Sibuk sekarang ini sholat nafilah sampai beratus-ratus rakaat, tapi duduk majelis nggak mau, baca kitab males. Akhirnya apa? Praktek ibadahnya lambat laun menyimpang. Tuh. Wal ilmu afdal minan nawafil, padahal ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah yang sunnah nafilah. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi alaman, ya, dan sementara maksud daripada ilmu itu amal. Fama fahimu minal amal illa amal al jawari, ya. Makanya isu kuliran mereka dikasih kalimat iblis, ngaji-ngaji aja kapan amalnya, antum amal-amal terus kapan ngajinya. Nah, ya kan? Dan yang lebih naif nanti, Pak, mereka akhirnya mengkerucutkan amal itu hanya terbatas ibadah mahdhah yang parsial, hanya beberapa ibadah. Nanti akhirnya jadi ibadah-ibadah parsial, ibadah-ibadah yang hanya spesifik khusus, mungkin maaf amalul jawari, yang penting bisa cingkrang katoknya, panjang jenggotnya, cukup. Enggak, padahal nah ini problem. Terus wa ma'alimu annal ilma amalul qalbi, sementara ilmu itu amalan hati, wa amalul qalbi afdal min amalil jawari. Makanya Pak, kenapa Imam Al-Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Itu kenapa? Karena tidaklah ada satu amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya kata para ulama, faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang gak punya ilmu bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan? Orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan? Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
innallaha la yantazi'ul ilman tiza'a. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan diwafatkan para ulama. Fa in halaku, ketika mereka sudah wafat, sudah tiada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia banyak mengambil tokoh-tokoh pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Ini yang terjadi. Makanya Masya Allah Pak, ada suatu asar di mana umat ini akan hancur kalau kata Rasulullah SAW, idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian itu sudah didominasi berupa perzinaan, didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Jadi orang-orang gedean, orang-orang yang sekarang ini high class, kerjanya cuman zina. Terus yang kedua, wal mulku fi sigarikum, kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecilan, maksudnya orang-orang yang tidak kapabel. Nah, yang terakhir, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah, yaitu munculnya Ruwaibidah, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Dan ini sekarang terjadi, malah orang yang kapabel, orang yang alim, orang yang rasih ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah tersingkirkan, tereliminir. Karena apa? Karena berbagai macam isu-isu, berita-berita, kampanye-kampanye gelap bahwa mereka itu tidak layak untuk diambil ilmunya. Selesai.